Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Hari ini kita akan membaca dari Katekismus Gereja Katolik tentang Ekaristi dan tata keselamatan. Ekaristi dalam tata keselamatan. Di dalam perayaan Ekaristi, roti dan anggur diubah melalui perkataan Kristus dan seruan kepada Roh Kudus menjadi tubuh dan darah Kristus. Sesuai dengan petunjuk Tuhan demi kenangan akan Dia, gereja melanjutkan apa yang telah Ia lakukan pada malam sebelum sengsaranya sampai kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Ia mengambil roti, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus atas cara yang penuh rahasia. Tetapi tinggal tanda-tanda tentang kebaikan ciptaan. Karena itu, dalam mempersiapkan persembahan, kita berterima kasih kepada Pencipta untuk roti dan anggur, hasil dari usaha manusia. Tetapi pertama-tama hasil dari bumi dan pokok anggur. Anugerah Pencipta. Gereja melihat di dalam tindakan Melkisedek, raja dan imam yang membawa roti dan anggur, satu pratanda bahan persembahannya sendiri. Di dalam perjanjian lama, roti dan anggur dipersembahkan di antara buah-buah sulung sebagai tanda terima kasih kepada Pencipta. Tetapi dalam hubungan dengan keluaran dari Mesir, ia memiliki lagi satu arti baru, roti yang tak beragi, yang umat Israel makan dalam perayaan Paskah setiap tahun, mengingatkan pada ketergesaan keluaran dari Mesir yang membebaskan. Kenangan akan mana di padang gurun selalu mengingatkan Israel bahwa ia hidup dari roti sabda Allah. Dan roti sehari-hari adalah buah tanah terjanji, satu jaminan bahwa Allah tetap setia kepada janji-janjinya. Piala pengucapan syukur pada akhir perjamuan Paskah Yahudi menambahkan arti eskatologis pada kegembiraan pesta anggur, penantian mesianis akan pembangunan kembali Yerusalem. Yesus telah menciptakan Ekaristinya dengan memberikan satu arti baru dan definitif kepada pemberkatan roti dan anggur. Mukjizat perbanyakan roti menunjukkan lebih dahulu kelimpahan roti istimewa dari Ekaristinya. Tuhan mengucapkan syukur, memecahkan roti dan membiarkan murid-muridnya membagi-bagikannya untuk memberi makan kepada orang banyak. Tanda perubahan air menjadi anggur di Kana telah memaklumkan saat kemuliaan Yesus. Ia menyampaikan penyempurnaan perjamuan pernikahan dalam kerajaan Bapa, di mana umat beriman akan minum anggur baru yang telah menjadi darah Kristus. Pernyataan pertama mengenai Ekaristi memisahkan murid-muridnya dalam dua kelompok, sebagaimana juga penyampaian mengenai sengsaranya menimbulkan reaksi menolak pada mereka. Perkataan ini keras, siapakah sanggup mendengarkannya? Ekaristi dan salib adalah batu-batu sandungan. Keduanya membentuk misteri yang sama yang tidak berhenti menjadi sebab perpecahan. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Pertanyaan Tuhan ini bergema sepanjang masa. Melalui pertanyaan ini, cintanya mengundang kita supaya mengakui bahwa hanya Dialah memiliki perkataan hidup kekal, dan bahwa siapa yang menerima anugerah Ekaristinya dengan penuh iman, menerima Dia sendiri. Demikian, saudara-saudari, pembacaan Katekismus tentang Ekaristi dalam tata keselamatan kita. Semoga memberi inspirasi berkah dalam